kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri majelis yang mubarak ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa kita aturkan salawat bersama junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil kiamat. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Darul Muqaddim beserta jajarannya, yang terhormat para yai, para ustaz dan para sepuh, yang terhormat dan yang kami banggakan Majelis Taklim Darul Muqaddim. Pada kesempatan ini kami mau menyampaikan tentang tahun baru Hijriah. Hampir tidak terasa oleh kita, hari berganti dengan minggu, minggu berganti dengan bulan, bulan pun berputar menjadi tahun. Rasanya itu cepat peredaran masa ini. Ini kita beberapa hari lagi memasuki tahun baru Hijriah 1446. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dengan bulan yang mulia Muharram 1446. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Taubah ayat 36, Inna iddatas suhuri indallahi isna asara sahron fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Darikat binul koi falantak limu fihinna anfusakum wakotilul musrikina kafatan kama yukotilunakum kafat wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Artinya, sesungguhnya bilangan bulan sisi Allah ialah 12 bulan, sebagaimana ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antara ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang khusus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu padanya 4 bulan itu, dan perangilah orang-orang musyrik semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Bulan Komariah, bulan menurut peredaran bulan. Menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 12 bulan dalam 1 tahun, dimulai dengan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Dari 12 bulan itu ada arba'atul hurum, 4 bulan yang mulia, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dalam kalender Hijriah, nama-nama bulan Komariah mulai Muharram sampai Dzulhijjah sudah ada sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Hanya nama tahunnya saja yang datang kemudian.
puasa pada bulan mulia Arbaatun berdasarkan sabda Rasulullah SAW, puasa yang paling utama sudah Ramadan ialah puasa di bulan mulia. Sholat yang paling utama sudah sholat fardu ialah sholat malam. Hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah. Seperti puasa Tasu'a hari ke-9 Muharram berdasarkan sabda Rasulullah SAW, bila aku bertemu dengan bulan yang akan datang, aku akan puasa Tasu'a hari ke-9. Dari Ibnu Abbas riwayat Imam Muslim. Dan puasa Asyura hari ke-10 berpegang pada hadis Rasulullah SAW. Beliau ditanya tentang pahala puasa Asyura. Beliau menjawab, menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim dari Abi Qatadah. Para jamaah yang terhormat, mengapa disebut tahun baru Hijriah? Adanya kalender Hijriah adalah atas inisiatif Khalifah Umar bin Khattab. Jadi kurang lebih 23 tahun dari Hijratul Rasul SAW dari Mekah ke Madinah. Dinamakan Hijriah karena peristiwa hijrah Rasul itu yang sangat menentukan hidup matinya Islam di masa mendatang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Anfal ayat 30 yang artinya sebagai berikut. Dan ketika orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka memikirkan tipu daya, dan Allah menggagalkan tipu daya itu, dan Allah sebaik-baik membalas tipu daya. Bagaimana kita menyambut tahun baru Hijriah ini? Apakah dengan pesta pora atau dengan begadang semalam suntuk atau dengan merendam badan ke dalam air? Dalam hubungan bagaimana cara menyambut tahun baru, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan tuntunan secara jelas dalam surat Al-Asr ayat 18 yang artinya sebagai berikut. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian takut kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Menurut ayat ini, cara menyambut tahun baru ialah dengan cara introspeksi, dengan cara mawas diri, melihat masa lalu untuk masa yang akan datang. Coba para jamaah, dalam kesempatan yang sangat baik ini, kita membuat perhitungan terhadap diri kita sendiri. Yang jelas, usia kita sudah bertambah. Adakah amal baik kita juga bertambah banyak? Meskipun kalau dihitung umur manusia bertambah banyak, tetapi pada hakikatnya justru kesempatan hidup ini semakin sempit. Karena berapa tahun umur seorang sudah ditentukan pada zaman ajali yang tidak dapat diubah. Dengan semakin sempitnya kesempatan hidup ini, berarti kita dituntut untuk memanfaatkan sisa umur ini dengan sebaik-baiknya. Kalau tahun kemarin belum sholat, maka tahun ini sholat. Bila belum berjamaah di masjid, maka tahun ini berjamaah di masjid. Dahulu hanya mementingkan ibadah kepada Allah dalam tahun baru ini,
harus mulai beribadah lewat jalur manusia, ialah berbuat baik kepada tetangga, kawan sejawat, dan bahkan berbuat baik kepada sesama makhluk lain. Dengan demikian, tahun baru Hijriah ini marilah kita jadikan sebagai motivator, pendorong diri kita masing-masing untuk dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas amal soleh, dan sekaligus berusaha menjadi orang yang mempunyai nilai lebih. Seperti sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik orang yang panjang umurnya dan baik amalnya, dan orang yang jelek ialah orang yang panjang umurnya, jelek amalnya. Hadis riwayat Ahmad. Selain itu, dalam menyambut tahun baru Islam, selain senantiasa mawas diri, perlu membuat tradisi baru yang selama ini belum ada, ialah saling mengirimkan ucapan selamat tahun baru Hijriah 1446 yang biasanya hari ini dilaksanakan muslimin dalam menyambut Idul Fitri. Meskipun hari ini dampaknya kurang berarti, tetapi selalu mempunyai dampak positif bagi kita umat Islam. Selain berfungsi sebagai syiar Islam, juga dimaksudkan menumbuhkan bukit atau keseng dalam menyambut tahun baru Hijriah. Itulah para jamaah, selain 2 poin yang kami sampaikan dalam sekalian, itulah para jamaah sekalian 2 poin yang kami sampaikan dalam menyambut tahun baru Hijriah 1446, yaitu pertama, peningkatan amal soleh, yang kedua, menciptakan tradisi baru, mengirim ucapan selamat tahun baru Hijriah 1446. Akhirnya semoga amal soleh kita mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi umur panjang yang penuh bakti, rezeki banyak yang barokah, dan segala dosa yang diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah.